Itu punya Indonesia loh. Dan kita orang Indonesia. MS Glow dari Indonesia. Harusnya kalian saling dukung di sana. Gitu loh. Jangan dinyinyirin. Ngomong-ngomong masih jadi warga negara Indonesia atau sudah pindah warga negara? Bagus kalau udah pindah. Jangan ngaku-ngaku Indonesia lagi ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani yang terus-menerus memberikan kritiknya kepada brand-brand Indonesia, terutama MS Glow yang ke Paris untuk mengikuti ajang Paris Fashion Show dan mengklaim mengikuti ajang Paris Fashion Week, ketampol oleh seorang pakar. Dan bahkan pakar ini mengatakan bahwa Nikita harusnya saat ini di Paris harusnya saling membahu, saling mendukung dengan produk Indonesia karena Nikita adalah orang Indonesia. Namun dia juga mengatakan kalau Nikita memang sudah tidak menjadi orang Indonesia lagi dan sudah pindah ke warganegaraan, maka bagus, kata pakar tersebut. Nah, bagaimanakah kisahnya? Bagaimana komentar terbaru Nikita soal Paris Fashion Week? Dan bagaimana pakar ini kemudian menampol Nikita Mirzani yang dibilang tukang nyinyir? Yuk kita simak saja apa katanya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ada VT yang beredar nih. Kayaknya lagi di mobil di Paris, di belakang ibu-ibu yang suka nyinyir. Itu ada ibu yang nyetir ngomongnya dia nggak kenal skincare yang dibawa ke Paris itu, yang MS Glow katanya. Yang suruh lu kenal itu siapa? Sekarang MS Glow dibawa ke sana, harusnya kita bangga. Itu punya Indonesia loh. Dan kita orang Indonesia. MS Glow dari Indonesia. Harusnya kalian saling dukung di sana. Gitu loh. Jangan dinyinyirin. Ngomong-ngomong masih jadi warga negara Indonesia atau sudah pindah warga negara? Bagus kalau udah pindah. Jangan ngaku-ngaku Indonesia lagi ya. Kalau nggak bangga sama Indonesia. Capek deh. Netizen ada yang nanya tuh, sadar nggak kalau selama ini udah ngebully artis besar? Sadar nggak lu netizen? Kesian amat. Udah kalau mau bikin film, bikin filmnya. Gak usah ngomong-ngomong. Keluarin tuh duit, bikin film. Nanti pada saat premier, undang kita-kita, undang netizen, nonton, biar booming filmnya. Jangan duitnya habis percuma. Duitnya juga dari mana selama ini? Dari hasil paket. Kok mulut gue jadi mulut perempuan ya? Maaf deh, buset deh, ini semakin meresahkan ya. Ini artis-artis dadakan yang ngetopnya di TikTok rame dengan podcast-podcast yang seakan-akan mereka diundang podcast itu dia untuk ngebahas prestasinya, padahal diundang buat podcast itu dia untuk ngebahas kebodohannya. Sadis mah sekarang. Kasihan nih orang-orang nyari duitnya segitu amat ya. Aduh, kita aja setengah mati nyari duit, nyari makan sepiring aja kayaknya harus berjuang. Bisa berhenti gak sih ngelihat nih orang-orang yang kayaknya ketawa, cekakak cekikik, nyenggol satu orang yang orang itu dia gak ada masalah apa-apa dengan mereka ya. Yang inisialnya NM 1, kedua
AW, ketiga DC, keempat TM. Itu mereka itu siapa? Ngerasa kayaknya udah tenar, sementara mereka itu dia cuman karena nyenggol-nyenggol orang yang justru nggak ada masalah apa-apa dengan mereka. Giliran merekanya naik, namanya viral, laganya udah kayak artis gede diundang-undang di podcast. Bingung juga nih podcast nih, dia sebetulnya ngejamur cuman untuk ngecover kasus-kasus yang nggak jelas, orang-orang yang nggak jelas. Undang mereka-mereka yang punya prestasi, obrolin mereka-mereka yang bisa memotivasi. Bukan yang diundang mereka-mereka yang keluar-keluar teriak-teriak seakan udah yang paling bener. Bisa putus saraf gue gara-gara ini. Buset deh, ini semakin meresahkan ya. Ini artis. Jam berapa di sini? Di sini jam hampir mau jam 4. Kok rambutnya pendek? Iya, mau gue pendekin kek, mau gue botakin kek, mau gue apain kek. Udah deh, netizen jangan suka atur-atur hidup gue. Kan gue bilang yang ngikut ke dari Jakarta ke Parisnya, iya itu nggak ada masalah karena dia diajak as a professional, dibayarin tiket, dibayarin hotel, paham nggak? Nggak paham deh, tapi banyak nanya tapi nggak paham. Ya kalkulasi nih, 5 tahun katanya, nggak sampai 5 tahun katanya dia sukses tuh yang punya skincare, sukses nih ceritanya. Lu kali kalau sebulan itu laku 10.000 itu udah paling dahsyat, laku skincare di Indonesia udah paling dahsyat itu 20.000 kali 5 tahun bisa tuh kebeli RM sampai banyak, bisa tuh kebeli Himalaya sampai banyak, bisa tuh dia beli mobil sport sampai banyak, bisa tuh dia beli apa private jet itu. Lu pikir, lu kalkulasiin kalau lu akuntansi ya, finansial segala macem, lu hitung. Jangan pada goblok deh. Heran deh gue, dikasih sesuatu yang bener gak terima, dibohong-bohongin, ditelen. Makanya lu pada stupid. Mempromosikan itu bukan begitu jalurnya. Ya, itu namanya malu-maluin warga Indonesia, tahu nggak? Tapi apa yang mereka lakukan di sini itu memalukan warga Indonesia, tahu nggak? Gue itu ada di TKP, udah tempatnya tempat terpencil, kecil, maksain, bikin malu, tau nggak? Bikin malu Indonesia, tahu nggak? Heboh-heboh di luar negeri, di Eropa, di Paris. Lu pikir itu orang-orang nggak ngomongin? Ih, gue sih malu, makanya gue lebih baik menghindar, gue pergi ke Madrid daripada gue malu dengerin orang-orang pada ngomongin tentang orang Indonesia yang sibuk banget. Biar deh uang-uang sendiri, boro-boro karena bukan uang sendiri, makanya goblok, makanya dibilangin kalau dapat kucuran dana, duitnya itu jangan dipergunakan untuk hal-hal yang show off. Sok tahu duit sendiri, sok tahu. Netizen tuh tahu apa? Taunya tuh cuma ngebully, komentarin, ngecek, kepo-kepo, komen-komen. Itu yang netizen tahu. Duit sendiri. Ntar lagi juga ada yang ngebacot. Itu uang money laundry. Ntar lagi juga bakal dibikin miskin. Semua tuh tinggal tunggu waktu. Yang harus dikurang-kurangin. Kalau kalian ngebela, kalian jadi kaya, kecipratan, it's okay. Tapi udah kalian ngebela, udah ngatain orang iri bos, nggak makan, nggak pansos nggak makan. Tapi kalian juga masih gembel. Untuk apa? Lu hitung kalkulasi ya, kalkulasi nih.